Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kelas 3 SD Muhammadiyah 2 Bojonegoro yang tetap semangat walaupun pembelajaran jarak jauh. Hari ini Ustazah Arini akan sedikit bercerita bagaimana cara belajar yang baik di tengah pandemi ini. Sebelum kita mulai berceritanya, silahkan diperiksa HP-nya ya. Apakah nomor Ustazah Arini masih tersimpan atau mungkin terhapus? Bagi yang terhapus atau berganti HP, silahkan disimpan kembali kontak person dari Ustazah Arini. Di tengah pembelajaran jarak jauh ini, Ustazah mau tanya, bagaimana sih dengan belajarmu di rumah? Berapa lama kamu belajar di rumah? Dan biasanya jam berapa kamu akan belajar? Suasana belajar apa yang sering kamu sukai? Hening atau justru sambil melihat televisi atau mendengarkan lagu? Dengan siapa kamu paling disukai belajarnya? Dan apakah ketika kamu belajar, kamu sambil melakukan kegiatan yang lainnya? Apapun itu, Ustazah yakin itu merupakan bentuk belajarmu atau suasana belajar yang kamu inginkan. Ya, tentang waktu belajar. Kalian tahu tidak jika otak itu memiliki waktu belajar yang terbaik, sehingga kamu bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk belajar. Nanti pasti hasilnya kamu bisa belajar lebih baik. Kamu akan lebih mudah memahami materi yang kamu pelajari. Sayangnya, hal tersebut masih banyak belum dimengerti oleh orang lain. Oleh karena itu, Ustazah Arini akan memberikan tips-tips kapan waktu belajar yang bisa kamu gunakan untuk belajar agar kamu bisa belajar lebih maksimal. Yang pertama, belajarlah pukul 6 sampai jam 9 pagi karena ketika itu badanmu itu masih segar dan bersemangat sehingga otakmu akan lebih cepat fokusnya. Kemudian beristirahatlah. Jika kamu belum selesai atau ingin mengulang pelajaranmu kembali, belajarlah atau buka kembali pelajaranmu sekitar pukul 11 sampai pukul 2 siang. Karena ketika itu ternyata kondisi otak akan lebih mudah berkonsentrasi sehingga tugasmu akan mudah selesai. Jika malam hari, kamu bisa melakukan belajar sekitar habis maghrib sampai pukul 8. Karena ketika itu otak dan badan juga sangat sedang aktif. Setelah pukul 8, kemungkinan otakmu akan lelah. Karena tidak hanya badan yang butuh istirahat, namun juga otak. Atau mungkin kamu bisa belajar setelah subuh ya, karena setelah waktu subuh belum ada rangsangan-rangsangan yang ada pada otak, sehingga otak masih benar-benar segar. Selain waktu belajar yang bisa kamu pilih, Ustazah juga akan memberikan tips untuk belajar efektif. Yang pertama, ulanglah pelajaran yang sudah diberikan oleh ustadz dan ustazah atau mungkin pemandu belajarmu di rumah. Bisa jadi itu orang tuamu atau guru lesmu. Yang kedua, rangkumlah atau buat catatan tentang pelajaran yang sudah dipelajari sehingga kamu lebih mudah untuk memahami. Yang ketiga, pilihlah tempat yang nyaman. Karena Ustazah tahu tidak semua tempat bisa membuatmu nyaman. Kamu mungkin bisa memilih kamarmu ya, karena di dalam kamarmu kamu bisa berbuat apa saja, menentukan posisi dan menentukan suasana sehingga kamu bisa semangat untuk belajar. Yang keempat, makan yang cukup.
Ingat ya, makan yang cukup, tidak kurang atau tidak lebih, agar kamu tidak merasa lapar atau tidak merasa kekenyangan. Ketika kamu lapar, bisa jadi kamu malas untuk berpikir. Dan kalau ketika kenyang, biasanya apa yang terjadi ya? Pasti rasa ngantuk. Oleh karena itu, pilihlah makanan yang cukup. Selanjutnya, belajar kelompok ternyata bisa membuat seseorang atau anak bisa semangat belajar. Kamu bisa menggunakan cara belajar kelompok ini. Di tengah pandemi, kamu bisa belajar kelompok dengan teman yang dekat rumahnya denganmu atau belajar kelompok secara virtual. Selanjutnya, segarkan pikiran. Jika kamu merasa bosan atau terlalu lama untuk konsentrasi, kamu boleh untuk berhenti sejenak belajar. Lakukan peregangan badan, gerakan kecil seperti pemanasan saat olahraga, atau mungkin melihat televisi sejenak. Selanjutnya, pendampingan. Kamu boleh kok belajar dengan orang tuamu, dengan kakakmu, atau mungkin dengan guru lesmu. Namun catatannya, kamu memang harus belajar mandiri. Mereka hanya sebagai pemandu ya, bukan untuk mengerjakan tugasmu. Yang terakhir adalah percaya diri. Ingat ya, dirimu adalah anak yang hebat, sehingga kamu bisa belajar dengan baik. Tanamkan itu kepada dirimu. Insya Allah, kamu akan menjadi anak yang hebat dalam belajar. Terima kasih. Semoga materi hari ini bisa membantu kamu untuk lebih fokus belajar ya. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dan berprestasi walaupun di tengah pandemi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.